Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu suara lagi dengan saya Kang Asia di channel Go Writer Academy, sebuah channel yang akan mengupas tuntas tentang metode kepenulisan, terutama menulis novel ya. Tapi nanti juga bisa kita bahas tentang non-fiksi ya. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tips untuk mereka yang suka bingung ketika hendak memulai sebuah tulisan ya. Pasti semua mengalaminya ya, termasuk saya dulu selalu mengalami apa sih yang harus pertama kali saya tulis untuk menceritakan sebuah cerita. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah tipsnya. Dengarkan baik-baik dan nanti silakan baca deskripsi untuk membaca lebih detailnya ya. Mulailah menulis dari apa yang terlintas pertama kali dalam pikiran. Ya, maksudnya bagaimana, Kang? Misalnya nih, Anda pengen nulis novel tentang perselingkuhan seorang wanita atau seorang istri. Apa yang terlintas pertama kali dalam pikiran Anda ketika itu? Kalau saya sih sudah pasti adegan ranjang ya, karena perselingkuhan. Sedangkan Anda ya tergantung apa yang ada di pikiran Anda. Tapi tulislah apapun yang pertama kali terlintas dalam pikiran Anda. Misalnya, jika yang terlintas dalam pikiran Anda seks atau adegan ranjang seperti yang ada dalam pikiran saya, maka saya akan mulai menulis dari begini. Tingere itu harusnya aku pakai hanya di depannya. Tapi malam ini biarlah aku nikmati sendiri kemuliaan tubuhku bersamamu tentunya. Kau tersenyum setelah mengatakan itu. Aku tidak mengerti apa maksud dari ucapanmu itu, tapi aku bisa merasakan getaran-getaran indah saat kau mulai menyentuhku. Namun sungguh, aku tidak mampu membalas apalagi mengenyahkan jemarimu. Aku hanya bisa menatapmu tanpa kedip dan tanpa desah nafas. Anehnya, dengan sikapku yang begini, sepertinya kau makin tak keruan. Kau makin kencang menggenggamku. Nafasmu makin memburu dan matamu setengah terbuka menahan gejolak entah apa yang ada dalam dadamu. Seolah-olah kau sangat menikmati sentuhanmu pada diriku. Kemarin-kemarin memang sering kau menatapku sambil tersenyum. Dari sana aku tahu kau menyukaiku. Aku pun sesungguhnya menyukaimu. Tapi apalah dayaku, aku hanya bisa mengagumimu. Aku memang milikmu, tapi kau milik suamimu yang pergi seminggu setelah menikahimu. Memang kau baru mengenalku tepat di malam pertama saat kau menyerahkan tubuh pada suamimu yang botak biadab itu. Saat itu ingin sekali aku berteriak, "Jangan, kau akan menyesali." Saat itu ingin sekali aku berteriak, "Jangan, kau akan menyesal." Tapi aku tak bisa. Aku hanya bisa diam, membatu setiap suamimu si botak biadab itu menggagahi wanita-wanita di kamar ini, tepat di depanku. Aku hanya tak perlu aku mengatakannya karena kau pasti tahu kenapa aku tak mampu bahkan hanya untuk berkedip dan hanya untuk bernafas. Stop. Sampai di sana dulu tulisan spontannya ya. Itu hanya contoh bagaimana caranya memulai sebuah tulisan dari apa yang terlintas dalam benak. Ya. Ingat, tulislah pertama kali yang terlintas dalam pikiranmu, lalu lanjutkan. Jangan ragu, jangan melawan apapun yang ada di pikiranmu. Tuliskan saja dulu. Jangan berpikir bagus atau jelek dulu, ya. Setelah nanti dapat beberapa halaman atau mungkin dapat satu bab, baru nanti baca ulang dan edit lagi ya. Edit lagi agar lebih pantas dan lebih menarik lagi bahasanya atau EYD-nya atau
ya atau sebagainya lah ya. Yang penting saat pertama kali kita memulai sebuah tulisan, tuliskanlah apa yang pertama kali terlintas dalam benak, lalu lanjutkan seenaknya, sebebasnya, semerdeka-merdekanya. Jangan pikirkan takut jelek, jangan pikir harus bagus, karena itu akan membuat Anda tertekan ketika menulis sebuah naskah novel. Nah, semoga teman-teman paham dengan apa yang saya maksud menulis dengan apa yang pertama kali melintas dalam benak, baik pemula ataupun penulis senior. Begini teori memulai sebuah tulisan. Yang membedakan hasilnya nanti adalah sudut pandang masing-masing penulis. Misalnya dalam tema selingkuh di atas, jika orang lain selingkuh itu harus dengan sesama manusia, sedang pikiran saya, selingkuh bisa dilakukan dengan diri sendiri, bahkan dengan sebuah benda mati. Dari sudut pandang yang spesial itulah biasanya lahir sebuah cerita yang original. Nah, begitu teman-teman. Untuk saat ini nanti teman-teman boleh subscribe atau boleh like atau boleh komen atau boleh bertanya tentang apapun masalah teman-teman dalam hidup atau dalam dunia penulisan. Insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Salam sejati, Rahayu.